Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel 3HP, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 32. Dan di episode 32 ini kita akan membahas asah mata hatimu, membaca zaman dengan basiroh. Nah, basiroh ini kan kalau secara islami pengertiannya tentang itu ya, mata hati. Nah, sedangkan mata hati secara umum orang-orang itu mata hati atau mata batin itu diibaratkan seperti bisa melihat jin, gini lah. Padahal secara islami mata hati itu seperti apa? Sebetulnya membaca petunjuk Allah dengan mata hati, bukan petunjuk jin. Jadi ini ada ayatnya, ada di surat 30, surat Rum ayat 7. Di sini berbunyi, mereka mengetahui yang lahir atau yang tampak saja dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Iya, makanya basirah pun dilihat untuk melihat dunia melalui bantuan jin. Dan dengan yakin mereka-mereka itu, tokoh-tokohnya itu, mari lihat basirah. Tapi yang dilihat tuh tujuannya dunia, yang diminta bantuan ya jin. Jadi bukan ke Allah tapi ke jin. Nah, soalnya di sini kan di ayat Al-Quran ini dijelaskan mereka itu lalai dari ke Allah itu. Ya, lalai pada Allahnya. Kemudian ada juga di surat Al-Isra ayat 72. Di sini sama seperti tadi dijelaskan, siapa yang buta hatinya di dunia, di akhirat dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya. Jadi di dunia sudah tidak bisa membaca petunjuk Allah, di akhirat lebih buta lagi. Seperti yang kita bahas di episode itu, di padang mahsyar kita itu. Wah iya, betul. Jadi di padang mahsyar orang-orang yang tidak pernah memakai mata hatinya lebih buta lagi, lebih nyasar. Ini perlu dipahami lebih jauh ya, nggak sampai menyinggung orang yang secara fisik punya buta ya. Yang dimaksudkan buta hati, bukan buta mata. Ya. Banyak orang yang buta secara fisik, tapi dia malah di sana bisa melihat. Sebaliknya orang di dunia banyak yang matanya terang ya, fisiknya matanya jelas, tapi nggak tahu apa-apa tentang petunjuk Allah. Tadi ya. Jadi di sini sudah saya cari-cari literatur tentang masalah mata hati. Jadi dalam Al-Quran itu sebenarnya ada dua jenis ayat. Ada yang namanya ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu berupa firman, ya kitab itu. Ya, kitab suci Al-Quran. Ya. Kalau ayat kauniyah ini adalah ayat besar yang sering kita jumpai di alam, dengan indera kita. Nah, sama sekali itu. Kalau akal kan nerimanya lewat mata, kalau hati itu nerimanya juga lewat mata hati. Jadi jadi gini tentunya ya, kauniyah dan kauliyah itu harus seimbang. Orang yang menghabiskan hidupnya hanya membaca huruf Al-Quran, ya terbuta hatinya. Tapi dia harus membaca alam. Banyak kalau satu orang beriman dan satu orang biasa melihat rumput bisa menembus aspal, beda saja. Omongnya beda, yang satu menggunakan kekuasaan Allah, yang satu ya beda. Seperti contohnya ada dua orang dengan pemahaman basirah yang berbeda, melihat kupu-kupu. Untuk orang yang tidak punya mata hati, mungkin melihat kupu-kupunya memang indah, itu aja. Tapi orang yang punya mata hati melihat kupu-kupu itu ternyata prosesnya dari mulai ulat, dari kepompong. Jadi basirah itu gunanya kita untuk membaca alam ini, mendetailkan. Makanya itu waktu malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, Iqra itu bukan sekedar membaca, makna. Jadi itu membaca makna sebenarnya. Bahasa yang diterjemahkan manusia dari petunjuk Allah itu sebutannya adalah hikmah. Nah, hikmah itu kan kadang-kadang orang itu dianggap gampang maksudnya. Oh, kita ambil hikmahnya, tapi hikmah yang seperti apa itu? Hikmah itu adalah membaca gejala alam. Di sana terlihat kekuasaan Allah dan kita harus bagaimana membaca dengan bentuk hikmah gejala tadi. Jadi hikmah itu termasuk ayat kauniyah maksudnya? Iya, ayat besar. Jadi, kan banyak dulu Nabi yang nggak kasih kitab. Tapi dia bisa membaca situasi, membaca alam, baca apa. Dengan apa ya? Dengan lihat hikmah yang jadi. Karena ada di surat Asyura ayat 51, di sini dijelaskan tidak mungkin bagi seorang manusia diajak berbicara langsung oleh Allah, kecuali dengan perantara wahyu di belakang tabir atau dengan mengirim utusan lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya yang dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Jadi petunjuk Allah itu kan
bisa melalui utusan. Ya. Utusan itu ya mungkin ulama, mungkin hewan, apapun lah makhluk ya. Mungkin dengan ilham yang kita anggap apa itu hikmah. Ya. Bisa juga dengan langsung firman kitab suci melalui zikir, macam-macam. Tapi Allah akan memberikan hikmah itu pada seseorang kalau orang itu mau mendekatkan diri pada Allah. Jadi sebenarnya tergantung kejernihan mata hati orang masing-masing. Ya. Jadi dengan mata hati itu orang bisa menangkap kesimpulan atau pesan dari Allah, itu tergantung Kita. Nah, di sini juga sudah saya kumpulkan seperti tadi yang kau bilang, hikmah itu posisinya tinggi sekali, bahkan di beberapa ayat bisa di atasnya firman, disetarakan dengan kadang di belakangnya firman, bisa kitab itu ya, bisa di depannya. Di sini ada beberapa aja kalau sudah saya kerjakan, aslinya banyak sekali, tapi saya ambil beberapa poin pentingnya. Salah satunya pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan pada mereka ayat-ayat kami, mengajarkan kitab suci dan hikmah. Nah, jadi hikmah itu disetarakan dengan kitab suci jadi adalah ayat kecil, hikmah itu didapat dari ayat besar. Apa yang bisa dilihat oleh indera kita itu ayat besar. Kauliyah dan kauniyah. Nah, kalau nggak dicampur, orang menghabiskan waktu dengan hanya ayat kecil saja, baca Quran aja, tapi tanpa diketahui nggak dapat apa-apa nantinya. Khawatirnya ya dapatnya kecil lagi. Kemudian ada lagi masuk di Al-Baqarah juga ayat 151. Intinya sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat padamu, kami pun mengutus para rasul dari kalangan kamu dan membacakan ayat kami, menyucikan kamu, mengajarkan kitab dan hikmah lagi. Jadi kitab dan hikmah itu hampir setara lagi. Masuk secara hati dari Allah ya. Kemudian di Al-Baqarah 269, dia Allah yang menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, berarti orang yang mau mencari dikehendakinya itu bukan semau-maunya Allah semata, tapi tergantung manusianya mau nggak. Kalau engkau mau tak kasih, kalau nggak mau nggak tak kasih. Itu keputusan dikasih atau tidak dari Allah, tapi memilih itu dari manusia sendiri. Mau nggak? Kadang dikasih gratis, kasih apa semacam tausiah gini, nggak mau. Ya, bagaimana Allah kasih dia? Ya kalau kamu nggak terus-terusan menolak. Pengertian yang dikehendaki Allah itu tergantung manusia. Tergantung manusianya, bukan Allah semena-mena langsung. Kamu nggak usah. Kalau kita kan nggak adil. Nggak adil kan? Mana dengan maha adilnya. Jadi Allah nggak punya kuasa untuk memberi atau tidak, tergantung yang diberi. Manusia. Ya. Nah, tadi kan ada kauliyah dan kauniyah. Yang kauliyah itu yang tertulis ya. Iya, kauliyah tertulis. Itu yang dimaksud dengan kitab. Bisa Torah, bisa Injil, bisa Quran. Terus hikmah itu hubungannya lebih banyak pada alam, ayat besar. Setiap kejadian alam atau apa itu, orang yang dekat dengan Allah akan tahu kenapa begini, ada apa, harusnya bagaimana. Jadi selalu saja para nabi pun kitab sendiri ayat kecil dan hikmah ayat besar nyampur. Ini suatu pemberitahuan pada kita, kalau mau selamat, mau menguasai pengetahuan sebanyak mungkin dari Allah, jangan cuma baca Quran, tapi lihat juga hikmah. Lihat politik kok kayak gini, lihat masyarakat kok kayak gini, lihat penyakit kok jadi apa, itu hubungkan dengan Quran. Kalau baca Quran toh aja nol. Jadi nggak bisa mencari masalah kita. Hanya membaca tapi tak pernah memahami, tak pernah mengambil hikmahnya, tidak dapat apa-apa. Jadi sampai di sini ada yang bilang seperti ini: kesungguhanmu pada apa-apa yang telah dijamin oleh Allah untukmu dan kelalaianmu pada apa yang Allah tuntut darimu merupakan bukti lenyapnya basiroh. Jadi kalau kita lalai, petunjuk dari yang masuk ke hati itu ya hilang. Jadi basiroh itu sebenarnya inti kekuatan manusia untuk membaca petunjuk Allah. Iya, kita kan nggak ditemani Nabi terus ya, walaupun di zaman Nabi pun nggak semua sahabatnya ketemu Nabi terus, ada masalah pun nggak ketemu terus kan. Jadi kasih jalan, pokoknya ada aku atau tidak, gunakan basirohmu agar kamu di mana-mana selalu dituntut oleh Allah. Ini ada petunjuk praktis namanya Quran, tapi juga kamu bisa membaca petunjuk sehari-hari dengan hikmah. Maka itu bekal bukan Nabi pada kita. Sekarang nggak ada Nabi pun sebenarnya nggak masalah, karena kita sudah punya Quran. Terus mau dengan basiroh ya ketemu Allah langsung. Jadi sebenarnya pentingnya seperti itu aja, mempelajari Al-Quran itu, karena kita sendiri dalam lingkungan sehari-hari sering itu kata-kata yang saya sendiri dengarnya agak risih ya, seperti ini kira-kira.
gak usah belajar Quran, aneh-aneh nanti salah katanya gitu. Sesalah-salahnya belajar Quran itu masih Quran yang dipelajari. Dan Quran itu untuk tiap orang. Iya. Ada nabi atau tidak, ada ulama atau tidak, Quran itu tiap muslim harus memahami sebanyak mungkin. Dikasih hidup sekian puluh tahun itu ya itu, karena setiap detiknya kita harus dituntun Quran. Saya jadi ingat ada episode kita yang membahas berani berpikir. Iya. Kalau kita nggak berani berpikir, Selesai. ya sudah, kita nggak dapat apa-apa. Hewan ternak. Iya. Hewan ternak. Kok kita diultimatum dengan kata-kata kalau jangan tinggi-tinggi nanti salah, bahaya lah. Terus kita mau ngapain? Memang betul kita harus tahajud, harus puasa. Itu apa sih? Itu seperti ketok-ketok pintu rumah. Ya tanya Allah ya. Ya Allah, aku mau ke sini. Aku minta petunjukmu dengan tahajud, dengan puasa atau apa. Terus kalau sudah diterima oleh Allah, kita ngapain? Masa biasa aja? Kan kita bertanya banyak. Nah, fungsinya tahajud, ibadah sunnah itu bukan tujuan, tapi untuk mengetuk agar kita mendapatkan hikmah. Nah, itu tadi. Ya intinya pokoknya basiro itu bukan yang khoyal-khoyal kayak jin apa, langsung pada petunjuk Allah ya. Jadi gitu ya, jadi kalau secara runtutan Mas ya, kita harus membersihkan hati kita, terus kita harus berani berpikir. Iya, berani. Berpikir pun Selalu berpikir itu banyak sekali ayatnya. Dan berpikir pun sebenarnya masih bisa salah, bisa benar. Iya. Tapi itu lebih baik daripada tidak berpikir salah. Iya, yang penting usaha. Nggak mungkin kita sama dengan Nabi, nggak mungkin manusia itu 100% benar, nggak mungkin. Kita jangan tapi usaha kita yang dinilai. Kita jangan terjebak dogma, takut belajar Quran nanti salah gini. Ya, Kita nggak belajar. Yang lucu kan, sudah jangan baca Quran, tanya ulama yang mana? 1000 orang, 1000 ulama yang beda. Ulamanya dari siapa? Apa Allah yang kasih atau institusi yang kasih? Gimana yang punya ulama yang mana? Iya. Jadi semua boleh dikatakan ulama atau tidak harus sesuai dengan Quran. Oke. Itu ikuti. Nggak ada Quran ngomong ikuti ulama, nggak ada. Pelajari Al-Quran ya. Itu yang paling berpikir, buka Al-Quran. Itu kalau ikuti ulama itu kan kata orang, bukan kata Nabi, bukan kata Quran. Ya sirik juga kalau kita ikuti ulama yang ngomong, udah jangan belajar ikut ulama yang mana? Ya kita cek dengan Quran lagi. Yep, itu kesimpulannya adalah jadi bersihkan hati kita, jangan mau belajar, lebih baik salah daripada tidak pernah belajar sama sekali. Dengan belajar itulah Allah yang kasih. Dengan itu mata hati kita atau basiroh kita terasah sehingga hikmah dari Allah bisa kita tangkap. Walaupun nggak 100% tapi lebih tajam. Ya itu aja, yang penting ada kenaikan. Nggak mungkin kita 100%. Jangan terjebak oleh dogma-dogma yang omongan orang-orang yang sama nggak punya ilmunya. Jangan ikut ulama. Ulama yang mana dia nggak tahu. Oke, kira-kira seperti itu langsung untuk pembahasan basiroh ini. Jadi itu penting karena nanti di akhir zaman juga kita bisa membedakan ini dajjal atau bukan juga dengan matahari. Iya betul. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, ambil positifnya. Terima kasih. Kami butuh juga kritik dan saran. Silakan komen di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk basiroh ini kira-kira cukup Mas? Cukup saya kira. Yap. Terus belajar Al-Quran, tetap semangat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.